untuk menyelamatkan kita semua, dan inilah saatnya agar kita bangkit untuk menyerukan namanya. Mari kita pujikan kerajaan ucapan syukur yang paling baik yang bisa kita berikan. Mari kita pujikan bila Roh Allah ada di dalam. Kita
firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa tinggal dekat setiap saat di dalam Tuhan. Kita pujikan memandang wajah. Rasakan kasih
mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap keadaan, karena Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, menyediakan masa depan yang cerah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun kami belum melihat, namun kami tetap percaya. Sekalipun kami tidak melihat, kami percaya. Karena kami berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha baik, yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Sebentar kami membaca merenungkan firman, kiranya urapan kuasa Roh Kudus kerja di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami, baik hamba yang berbicara maupun semua yang mendengar. Semuanya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Biarlah Engkau berfirman pada saat ini, kami siap mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, siap mendengar firman Tuhan, berkata bersama amin. Silakan dulu Bapak Saudara sekalian. Terima kasih semua yang bertugas pagi hari ini. Bapak kita dalam ujian penyembahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan. Bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, mau memberi tema maaf lahir batin, tapi rupanya kurang tepat meminta maaf kepada siapa. Oleh karena itu dalam minggu-minggu penantian ya, dalam rangka Pentakosta turunnya Roh Kudus yang akan kita peringati dan merayakan minggu depan, kita berdoa sekaligus bisa mengadakan perjamuan suci tempat ini. Yang bisa hadir perjamuan, dan yang tidak silakan perjamuan diadakan di rumah masing-masing. Satu bagian firman Tuhan yang merupakan landasan perenungan kita dalam minggu-minggu perayaan Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus. Sehingga tema renungan kita pagi hari ini yaitu datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan, doa dan harapan. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah, di mana Dia akan berjumpa dengan jemaatnya, umatnya, kerajaan di bumi ini. Buka bersama Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6, 7 dan 8 saja. Kita baca bersama Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8 saja. Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6, 7 dan 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Datanglah kerajaan. Rupanya ini merupakan pertanyaan yang terakhir dari sedikit perbincangan ketika Tuhan Yesus sambil berjalan membawa murid-muridnya keluar dari Yerusalem, lalu kemudian sampai ke Bukit Zaitun, di mana Dia akan terangkat ke surga. Kalau melihat dari catatan ini, jawaban Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-8, setelah ini Dia perlahan-lahan terangkat ke surga. Saya bayangkan kalau kita tamu yang datang ke rumah, lalu kemudian dia akan pulang, kemudian kita mengantarkan sampai ke depan pintu, lalu mungkin mobilnya, supirnya sudah datang mendekat, dan dia mulai membuka atau dibukakan pintu depan, tapi kita masih ingin ngomong terus, bertanya-tanya. Sebenarnya dia sudah pamit dan pintu sudah terbuka, siapa kan? Pergi. Ya harusnya tidak ada lagi pokok pembicaraan yang terlalu serius di situ, hanya berbahasa basi kemudian.
senyum tertawa, kemudian masuk menutup pintu. Nah, lalu kemudian dia akan mengucapkan selamat tinggal. Kira-kira pertanyaan dan jawaban Tuhan Yesus sama seperti itu. Pintu mobil ibaratnya sudah terbuka, ya siap dia akan berangkat. Lalu masih ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang murid. Dia bertanya, bagaimana Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa kini? Jawaban Tuhan Yesus bagaimana? Ya, itu nanti aja deh kira-kira seperti itu. Tidak perlu kita ya bahas lagi tentang hal itu. Namun ini satu hal saja yang penting, ya, kamu akan menerima kuasa, ya, untuk menjadi saksi. Di sedikit lain pertanyaannya dan lain jawabannya, tapi jawaban ini yang relevan. Memang dalam amalan sebelumnya dia perhatikan, ya, memang Tuhan Yesus bersama muridnya ketika dia bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari, ayat yang ketiga, ya, bagian terakhir. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa, Bapak Ibu? Ya, kerajaan Allah, di mana akan tiba saatnya, ya, ketika Tuhan Yesus duduk di atas tahta dan memerintah, ya, atas seluruh bumi. Kemungkinan itu yang dipertanyakan oleh murid. Tuhan, kalau saat ini itu terjadi bagaimana? Kalau saat ini terjadi pemulihan, di mana Tuhan menjadi raja pada saat ini, bagaimana? Ya. Mau enggak Tuhan? Kalau kita yang menjawab, Tuhan mau enggak kira-kira memulihkan segala sesuatu? Tuhan mau atau tidak? Mau saja. Sebenarnya itu salah satu dalam rancangan ilahi, di mana suatu saat akan tiba saatnya, ya, kerajaan damai sejahtera ketika Tuhan Yesus, ya, memerintah, ya, di bumi ini. Inilah yang menjadi satu pertanyaan, sebenarnya soal waktu. Kan dia bertanya, maukah engkau memulihkan, ya, kerajaan? Tapi hanya kerajaan bagi Israel, ya. Padahal nanti dalam kerajaan ketika Tuhan Yesus memerintah sebagai raja, ya, itu melingkupi, ya, seluruh dunia, di mana kerajaan, ya, damai sejahtera, ya, akan ditegakkan, ya, di atas bumi ini kelak. Demikian dengan apa yang kita alami kadang-kadang. Kita sering mengajukan satu pertanyaan, ya, khususnya di tengah situasi yang kita hadapi. Timbul pertanyaan, ya, kapan, ya, masalah ini akan berakhir? Kapan virus ini, kapan wabah ini, ya, akan selesai? Negara lain sudah selesai. Kalau negara kita bagaimana? Mulai populer, ya, satu jawaban yang pendek singkat pada saat ini. Kapan wabah ini akan, ya, berakhir? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Terserah. Bagaimana kalau masih ada pasien bertambah terus berjumlah di rumah sakit? Ya, para tenaga medis kalau ditanya, mereka menjawab bagaimana? Ya, terserah. Ya. Terserah bahasa Jawanya apa ya? Ya. Tergantung Anda. Terserah. Ya. Kalau negara lain grafiknya, ya, naik, kemudian mulai, ya, turun. Tapi negara kita bagaimana pertambahannya? Hari ini sudah berapa? Kemarin 3 hari lalu 20.000, sekarang sudah berapa? Naik atau mulai
Entah naik atau mulai turun? Kelihatannya masih naik ya. Jangan-jangan minggu ini ya naik 25 yang positif, kemudian minggu depan 30, 40 ribu, 50 ribu, kemudian Juni menjadi 70 ribu dan seterusnya. Ya. Sehingga ada lagu yang viral juga ya, lagu lama. Tuhan, masihkah kau mau mendengar doa. Kami berdoa supaya pemulihan terjadi di negeri ini. Tapi kemudian seakan-akan tidak ada jawaban doa. Lalu kemudian lagu itu mulai dinyanyikan. Masihkah engkau ada? Masihkah engkau berkuasa? Masihkah kau mau memulihkan negeri kami? Jawabannya Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah jawab terserah. Tetap mau, tetapi dengan waktu dan caranya sendiri. Ketika umat Tuhan berdosa di tanah perjanjian, lalu kemudian hukuman datang, sudah diperingatkan oleh nabi-nabi, kemudian mereka dibuang jauh ke tempat bangsa-bangsa kafir penyembah berhala. Selama berapa tahun Bapak Ibu? Di pembuangan selama berapa tahun? Ya, 70 tahun. 70 tahun. Kalau kita bertanya, bisa nggak Tuhan perpendek waktu itu? Jangan 70 tahun deh Tuhan, kelamaan. Coba bayangkan, mereka dibuang, ya, jauh dari tanah perjanjian, jauh sekali. Ya. Kemudian di saat mereka hidup di antara bangsa-bangsa penyembah berhala. Harusnya di tanah perjanjian, ya hari-hari pagi siang sore ada korban yang dipersembahkan, ada bait suci, ada imam-imam yang melayani. Kemudian mereka terkejut, ya tidak ada bait Allah, tidak ada imam, tidak ada persembahan, tidak ada ibadah, ya, dan itu akan berlangsung selama 70 tahun. Kita aja baru mulai sedikit tidak diizinkan kebaktian, ya mulai gelisah. Coba bayangkan kalau sampai tidak ada keputusan bahwa sekarang boleh diizinkan kembali dan itu berlangsung selama ya, setahun atau 2 tahun, ya, atau sampai berpuluh tahun. Tetapi itulah rencana Allah yang kekal, yang tidak ada seorang pun ya manusia yang mengetahui sampai kapan. Oleh karena itu yang kedua dan terakhir Bapak Ibu, itu bukan urusan kita, kata Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui ya masa dan waktu yang Tuhan ya, tetapkan. Tuhan Yesus berkata, yang Bapa telah tentukan, tetapkan menurut kuasanya. Tetapi ini saja yang perlu bagi kamu semua. Ayat 8, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun, dan kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, meluas Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi ketika Roh Kudus turun nanti. Roh Kudus memberi ya kuasa untuk membawa berita keselamatan, kabar Injil sampai ke ujung bumi. Ini yang relevan bagi Anda. Ini tugas Anda. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Kan pintu mobil sudah dibuka ya. Ya, dia sudah akan pergi terangkan. Tugas kita, ucapan terakhir, ya untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. 2000 tahun ya berlalu kemudian sampai hari ini. Tetap yang sama, tetap menggema ya di telinga kita. Roh Kudus turun ya, untuk menjadikan kita menjadi saksi. Sampai di mana Bapak Ibu? Ya, ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana?
di segala tempat. Bumi ini kan bundar, tidak ada ujungnya, ya. Dan yang panjangnya sampai 5, hanya diameternya. Entah bagaimana mengukurnya. Tapi sampai di mana pengertiannya? Ya, ada manusia, ada makhluk. Ya, di mana kabar keselamatan diperlukan. Sehingga dalam Injil Markus 16, ya, ucapan Tuhan Yesus dalam bentuk lain, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Artinya semua orang membutuhkan berita Injil. Dan pintu dibuka. Pintu keselamatan dibuka, diberi kesempatan kepada semua orang untuk mendengar berita Injil. Tapi tidak dipaksa. Ada kehendak bebas, mau percaya atau tidak. Sehingga Tuhan Yesus berkata, mereka yang percaya dan dibaptis selamat. Tetapi yang tidak percaya pasti dihukum. Satu kepastian. Sehingga kalau kita berdoa, biasanya ada kata 10 hari menantikan turunnya Roh Kudus. Itu memperingati Roh Kudus sudah turun. Kita berdoa, ya Tuhan, ya Roh Kudus sudah ada, sudah hadir. Ya harusnya menguasai ya kehidupan kita. Jangan keliru orang berdoa untuk menunggu mendapat karunia-karunia yang lain. Itu baik ya bagi diri sendiri. Tapi ucapan Tuhan Yesus supaya kita memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Dan ini pembukaan Kisah Para Rasul. Lalu kemudian catatan Kisah Para Rasul selanjutnya menunjukkan bagaimana Injil dibawa oleh murid-murid. Bahkan Paulus sampai ke Roma untuk membawa kesaksian Injil. Puji nama Tuhan. Jadi kita tahu apa yang perlu bagi kita. Yang utama yaitu supaya kita menjadi saksi Kristus ya, dimanapun kita berada. Lalu nanti akan tiba ketika Injil Kerajaan sudah diberitakan kepada segala bangsa, kemudian tibalah kesudahannya. Ayat terakhir, coba buka Injil Matius. Ayat ini sangat penting. Matius pasal 24 ayat 24. Pasal 24 ayat 14. Injil Matius pasal 24 ayat 14. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Puji Tuhan. Sekarang sudah memasuki masa-masa tahap di mana ayat ini mulai digenapi. Seakan-akan dunia ini sudah menjadi kecil. Tidak ada satu ruangan yang tidak bisa dijangkau dengan Injil. Ibadah online kemudian semua berlomba-lomba memasukkan YouTube. Yang jelas tidak ada sholat Id online, tidak ada sholat Jumat online. Tapi kebaktian online ya sudah sampai ya, kepada setiap orang dapat melihat, dapat mendengar kebenaran Injil. Mungkin satu pertanda ya, bahwa sudah semakin dekat saatnya ketika Tuhan Yesus datang. Lalu kemudian nanti Wahyu pasal 20, itulah pemulihan terjadi ya, kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai sejahtera. Nanti baca di rumahnya Wahyu pasal 20 ya, ayat 1 ayat 6. Tuhan Yesus memerintah sebagai raja dan ya, umatnya juga ikut bersama dengan dia di dalam kerajaan damai sejahtera, di mana iblis akan dirantai 1000 tahun lamanya. Kerajaan damai sejahtera, pemulihan segala sesuatu terjadi di muka bumi
Sehingga pada saat ini tugas kita, tanggung jawab kita, ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita jadikan diri kita ya, menjadi saksi ya, Kristus. Tunjukkan bahwa kita adalah murid-Nya, menerangi kegelapan dunia dimanapun kita berada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kehidupan kita berada di jalur yang benar, di dalam kehendak Allah. Ini yang utama. Ya, Roh Kudus turun yang memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin. Firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Sabur, kiranya firman dapat memberkati kita semua dan Bapak Sabur diberkati dalam keluarga dan pelayanannya. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Joko. Kita pujikan Bapakku yang baik, refnya saja. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Itu menguatkan kami. Engkau bersama dengan kami. Datanglah kerajaan di dalam kehidupan kami. Kedaulatan-Mu yang berlaku dalam setiap langkah dan tutur kata kami. Kami ingin belajar ya Tuhan, tidak hanya berpikir mengenai kebutuhan-kebutuhan jasmani kami, tetapi berpikir bagaimana kerajaan-Mu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Sabur sekeluarga dalam keputusan pelayanannya di tempat ini, supaya sungguh-sungguh semakin Tuhan teguhkan dan kuatkan dengan hikmat dan takut akan Tuhan, mengembalakan dan memelihara kehidupan kerohanian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat GPI Sibilat khususnya dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang terus memelihara kami, memelihara kehidupan kami secara keseluruhan, kehidupan jasmani dan rohani kami. Walaupun tidak setiap minggu kami bisa bertatap muka, tetapi penyertaan-Mu dan campur tangan-Mu itu yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, biarlah kami semakin dekat kepada-Mu di dalam masa pandemi ini. Kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan tolong Bapak Jokowi dan setiap aparat jajaran gugus tugas supaya semuanya boleh bahu-membahu bekerja keras untuk dapat segera negara kami khususnya melalui keadaan yang sulit ini dapat segera berakhir atas kehendak-Mu. Tuhan tolong juga masyarakat seluruh rakyat Indonesia supaya kami juga mematuhi instruksi program yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, supaya kami dapat juga Tuhan bukan hanya menuntut pemerintah melakukan sesuatu, tetapi kami melakukan peran kami sebagai rakyat dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa saat ini untuk masyarakat yang dalam keadaan kekurangan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Tuhan, kami mohon supaya mereka dapat terpenuhi kebutuhannya ya Bapak, supaya aparat yang ada dapat lebih jeli lagi melihat, sehingga benar-benar mereka yang kekurangan menerima bantuan. Terima kasih ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau lah pelindung kami. Engkau yang melindungi kami semua
dari segala mara bahaya seturut kehendak. Tetapi juga kami belajar Tuhan, di dalam masa seperti ini, kami mendekatkan diri dan semakin dekat kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami. Kami boleh mendidik mereka dengan benar seturut kehendak-Mu dan mengantarkan mereka memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga suatu saat nanti mereka akan berhasil dengan masa depan mereka dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Engkau juga melindungi mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Kami berdoa untuk setiap para medis, tenaga medis. Tuhan tolong mereka, walaupun mereka merasa bahwa masyarakat abai terhadap hal ini, tetapi tetap pada panggilan kemanusiaan semula dapat melayani orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami. Kau menolong mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang jujur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Untuk kota Solo Tuhan lindungi Bapak Rudi dan segenap aparat yang ada, supaya mereka juga memberi kebijaksanaan untuk dapat segera berlalunya COVID-19 dari kota Solo. Terima kasih ya Bapak, Engkau pertemukan lagi pada hari Minggu yang akan datang. Kami boleh bersuka cita dalam keadaan apapun. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Setelah memberikan tindakan pujian Bapakku yang baik. Bapak Ibu Saudara yang tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih supaya kita tidak akan sia-sia. Oleh karena biarlah Engkau berkati ya, dalam segala sesuatu yang Kau lakukan. Dijauhkan dari segala sakit penyakit atau apapun juga. Dan biarlah berkat-berkat Allah senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkatan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan di dalam Roh-Nya yang kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali menyambut kita sekalian. Bapakku